Halo teman-teman dimanapun berada di seluruh Indonesia. Hari ini kita kembali lagi dari MSM Peduli Sama Manusia ya. Hari ini tepatnya hari Selasa pada tanggal 29 September 2020. Kita berkunjung ke yayasan ya rehabilitasi masa depan anak bangsa REMA. Ya, selamat pagi saudara-saudara semua. Saya Nehemia Rohan, saya staf dari Yayasan REMA. Pada pagi hari ini saya mau memperkenalkan kepada saudara-saudara semua di mana di sini ada saudara-saudara kita yang sangat memerlukan bantuan turun tangan dari saudara-saudara, di mana di sebelah kanan saya di sini ada pasien kami dari pasien jalanan yang pure yang kita ambil dari jalanan Bangun Batu sampai hari ini. Mereka belum ketahui di mana asalnya dan juga keluarganya di mana, karena sudah ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun depan ini, tapi yang mereka belum diketahui dengan pasti identitasnya. Dan di sebelah kiri saya di sini ada pasien-pasien dari keluarga tidak mampu, yang mana sampai hari ini ada keluarga mereka yang di awal saja memenuhi biaya administrasi dan sebagainya, tapi sekarang ini sudah lepas tanggung jawab dan juga memerlukan subsidi khusus bagi saudara kita yang tidak mampu ini. Nah, jadi yang pasti di sini kita sangat memohon, sangat mengajak saudara-saudara semua untuk peduli kepada saudara-saudara kita di tempat ini, karena mereka adalah orang-orang yang sangat memerlukan pertolongan. Kita mungkin boleh wawancara 1-2 orang, boleh mungkin. Dari sini ada saudara Akui ya, dan saudara Akui. Nah, boleh cepat dulu saudara Akui. Nama saya Akui, berasal dari Medan dan merantau di Bangun Batu ini sudah beberapa tahun. Akhir-akhir ini saya terlantar karena saya sakit buta mata katarak dan telah dibantu oleh Yayasan REMA. Karena ini saya telah pulih dan lumayan kesehatan saya. Terima kasih. Iya, saya bersyukur. Jadi Bapak Akui ini tepatnya dia sudah 1 tahun setengah tempat ini. Memang pertama kali kita ambil itu dengan kondisi yang banyak luka-luka, dan kita bersyukur di selama tempat ini sudah banyak perubahan juga dari segi fisik, mental, dan juga kemarin ini matanya kataraknya dan kita buta katarak, dan kita bersyukur Yayasan REMA bekerja sama dengan pihak lain grup juga membantu untuk mengoperasi mata Bapak Akui, dan kita terus doakan supaya Bapak Akui terus makin dipulihkan di tempat ini. Yang kedua, kita juga di sini punya saudara Nasib Manurung ya. Boleh cerita sedikit mungkin saudara Nasib Manurung? Ya, di sini saya udah cukup agak lumayan lama, udah ada 1 tahun setengah ditolong oleh Yayasan REMA. Dan saya di sini dididik dan dibina, dan selama ini saya terlantar dan keluarga saya kurang mampu. Hidupannya ya ini orang susah. Jadi apalagi zaman sekarang ini susah cari pekerjaan. Jadi saya di sini ditolong oleh Yayasan REMA. Sekian lama, ada 1 tahun setengah ini saya dibantu, ditolong dan dididik dan dibina di tempat ini. Sekian, terima kasih. Iya, kita mendengarkan tadi kesaksiannya bahwa Bapak Nasib ini juga sudah 1 tahun setengah tempat ini, di mana keluarga Bapak ini keluarga tidak mampu, yang mana selama tempat ini memerlukan subsidi yang pastinya dari kita, dari juga pasien-pasien yang mungkin memiliki finansial lebih. Jadi ini orang-orang yang memang masih memiliki keluarga. Di sebelah kiri saya ini orang-orang yang masih memiliki keluarga, tetapi ada yang sudah lepas tanggung jawab sama sekali, dan ada juga yang sudah memang menelantarkan, dan ada memang yang membayarnya sangat di bawah standar. Jadi orang-orang ini sangat memerlukan belas kasih turun tangan dari semua. Dan di sebelah kanan saya sekarang di sini ada pasien-pasien jalanan yang pure murni kita ambil dari Jalan Bangun Batu ya, di mana secara mungkin mereka kejiwaan itu termasuknya juga ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Hanya beberapa yang mungkin bisa kita ajak ngobrol, itu pun cukup sulit sebenarnya menggali informasinya karena ingatan mereka juga sudah banyak terganggu. Mungkin kita bicara sedikit dengan Bapak Jaya ini ya. Bapak Jaya boleh ceritakan gimana awalnya tempat ini? Ini biasanya tempat mandi-mandi itu.
Segar memang di sini. Seger di sini ya. Udah berapa lama Bapak jadi di sini? Kita 6 bulan lebih lah. 6 bulan lebih. Nggak salah itu. Segitu lah. Sekitar 6 bulan. Jadi kita luruskan aja, memang Bapak Jaya ingatannya sudah agak bermasalah juga. Karena Bapak Jaya ini sudah hampir 2 tahun di tempat ini, di mana pertama itu kita ambil di depan toko UB Bagian Batu. Di mana saat itu dari keterangan Bapak Jaya dia mau mencari kerjaan di Bagian Batu, dan juga ya kondisinya saat itu sangat kotor ya. Jadi rata-rata memang teman-teman kita semua dan jalan ini, kondisi pertama kita ambil itu dengan kondisi yang mengenaskan, rambutnya panjang-panjang, kotor-kotor, tubuhnya, badannya, dan ya karena kita di sini berbelas kasih mengasihi mereka juga, jadi kita ya urus, kita potong rambutnya, kita potong tubuhnya, kita beri makan, kita support secara jasmani maupun rohani, dan yang pastinya teman-teman di sebelah kanan saya inilah mereka yang sangat-sangat paling membutuhkan uluran tangan, belas kasih dari saudara-saudara semua yang menonton video ini. Nah, ini sebenarnya baru laki-laki, kita masih ada perempuan juga. Jadi laki-laki sekitar 22 orang, perempuan sekitar 18 orang. Jadi totalnya kurang lebih ada 30 orang yang sangat memerlukan subsidi. Untuk itu saya mengajak semua teman-teman, saudara-saudara dimanapun teman-teman berada, untuk berbelas kasih, untuk menyalurkan bantuan saudara-saudara semua yang memang mungkin terhatinya bagi teman-teman saudara-saudara semua di tempat ini, karena kita sesama manusia, kita harus saling mengasihi dan mempedulikan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Ya, kembali lagi teman-teman sekalian bersama kita PSM ya. Hari ini kita masih berada di Yayasan Rema. Ya, kebetulan kita kumpul dengan staf-staf yang ada di Rema ya. Dan kita juga bersama Ketua Yayasan Rema ini sendiri, Bapak Samosir ya. Dan kita di sini ya, akan wawancara sedikit tentang yayasan ini dengan Pak Samosir ya, sebagai Ketua Yayasan ya. Ini Pak, kalau boleh tahu saya mau wawancara dulu ya, Samosir ya Pak. Yang melatar belakangi didirikannya yayasan ini apa Pak kira-kira Pak? Yang pertama yang melatar belakangi yayasan ini berdiri adalah rasa kepedulian tentunya terhadap sesama, yang mana kita sadari belakangan ini bangsa kita begitu banyak menghadapi permasalahan dan pergumulan baik di bidang ekonomi dan sosial, sehingga banyak manusia di jalanan terlantar. Tentu dengan kondisi bangsa kita yang boleh dikatakan khusus untuk membidangi sosial ini sangatlah kewalahan, sehingga hampir seluruh khusus untuk penanganan gangguan jiwa di setiap provinsi itu over kapasitas, yang membuat tentunya banyak keluarga juga yang frustrasi, sampailah akhirnya banyak di jalanan dibuang oleh keluarga, dan sepertinya manusia tidak ada yang peduli karena masing-masing punya kesibukan. Lalu Tuhan taruh di hati ini bagaimana mereka itu supaya dimanusiakan, karena saya lihat banyak makan sampah segala macam, orang-orang terlantar itu. Lalu adalah rasa empati, rasa kepedulian itu yang kita coba untuk merangkul, membantu, juga membantu pemerintah, membantu masyarakat yang tidak berdaya, tidak mampu menangani keluarga anak yang sedang terganggu jiwanya. Iya. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa kita dirikan yayasan ini. Lalu kita ajak berbagai tokoh masyarakat dengan supaya kita dirikan yayasan rehabilitasi masa depan anak bangsa. Yayasan ini Pak didirikan dari tahun berapa Pak? Dan awalnya di mana begitu? Iya, awalnya memang di Bagan Batu, di jalan dekat depan Iman Bonjol, Jalan Sudirman. Oh, seberang Simpang Bonjol ya Pak? Iya, seberang Iman Bonjol.
Dan kita didirikan tahun 2016 pertengahan bulan Juli 2016 ya Pak. ya 2016. Dan awal kita dirikan itu ya kita ambil dari jalanan sekitar ada 8 orang saudara. Tapi yang gangguan jiwa ya Pak. Ya, masih semuanya ada dulu. Lantas di sini Pak tahun berapa Pak? Di sini kita tahun 2018. Tempat ini atas kemurahan Tuhan dan para dermawan. Kita pakai ini semuanya sumbang masyarakat, khususnya Pak Aceh dengan Pak Yogi dengan Pak Aceh dan kawan-kawan masyarakat semua masyarakat yang lainnya dan ini supaya ada apa adanya. Oh, Pak. Berarti di sana 2 tahun, di sini sudah 2 tahun ya Pak. Iya, 2018 di sini ya. 2018 berarti 3 tahun lah sih Pak. Masuk 3 tahun. 2019 sekarang. Ya. Kemudian Pak hiasan ini apakah hanya yang gangguan jiwa atau apa saja Pak? Memang yayasan ini ya ikonnya gangguan jiwa, yang kedua tentu depresi stres, juga apabila ada keluarga yang mengalami perubahan jangka adaptif, terus juga kebutuhan khusus kita mulai buka lagi seperti yang akan kita mulai pakai contoh lah ya. Kira-kira yang kita Pak, tadi saya dengar Pak bahwasanya di yayasan ini ada lebih kurang 30 orang Pak yang sama sekali tidak ada keluarganya ya. Iya. Ada keluarganya, jadi mereka tidak ada biaya yang untuk diberikan kepada yayasan ini ya Pak. Itu orang-orang dari mana saja Pak dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai mereka tidak ada yang membiayai? Memang yang pertama bahwa karena kita sudah berbelas kasih dan kita tentu berharap beriman juga biar ada orang yang tersentuh hati. Nah, awalnya kita memang karena belas kasih kita temukan orang ini, baik orang tua yang tidak mampu udah menangis-nangis titip di sini ya kan. Nah, ya kita temukan dengan keyakinan pasti ada orang yang dermawan. Keyakinan itu yang mendorong kita. Dan ternyata sampai hari ini ada aja sih yang ngasih sumbangan baik beras, sembako lah katakan seperti itu. Ya kan? Jadi satu kebanggaan tersendiri juga itu kita melihat kemurahan ini. Kemurahan para dermawan di tempatnya. Dan sampai hari ini ada 30 lebih itu, bahkan ada yang meninggalkan di keluarganya nggak ada lagi, nggak tahu di mana lagi. Ya nggak mungkin kita buang aja di jalan juga. Oh sering Pak di antara kemari ya Pak? Ada di antara tinggal di depan yayasan ya Pak? Yayasan ada 3-4 orang itu pernah ditinggal di depan yayasan itu. Mungkin dia nggak mampu ngasih sembako atau sumbangan. Itu yang gangguan jiwa ya Pak? Ya gangguan jiwa. Ada 4 orang ya. Lantas Bapak bawa ke yayasan Biasa. Bagian di jalanan yang terlantar, yang dibuang lebih gajah. Karena kan mengganggu lingkungan sebenarnya. Iya. Oh jadi yang selama ini di Bagan dulu itu kan Pak ramai sekali ya gangguan jiwa di Bagan ya. Di Bagan. Jadi itu Bapak ambil sendiri mereka, Iya. bawa ke yayasan. Iya. Itu cara Bapak mengangkut mereka itu seperti apa supaya mau masuk ke yayasan? Oh iya, intinya orang manusia itu kan butuh kasih sayang sih sebenarnya ya. Sama seperti binatang juga, kalau disayang juga mengertinya dia. Tapi kalau dimusuhin mengerti. Orang kan berjuang bukan berarti dia garang, galak, semua enggak gitu. Itu image yang kita bangun sebenarnya, atau rasa ketakutan yang berlebihan. Tapi ketika kita berbelas kasih, sebenarnya segarang apapun kalau cinta itu mengalahkan segalanya. Hal yang utamanya itu kita kalau kita udah kasihi, ada kontak batin, ya pasti datang. Gak ada unsur paksa itu. Ayo makan, pasti datang. Karena dia batinnya bicara ini orang baik. Gak ada itu.
kalaupun ada image katanya dipukul segala macam. Sampai kemarin kita ada yang kita tolong ternyata malah menolong orang kabur. Tahu nggak? Padahal kita tolong sudah 4 tahun sama saya. Iya, karena orang sini juga. Ya. Nyatanya dia kasih gergaji sama yang di dalam. Jadi digergaji lah kuncinya lepas. Sampai hari ini juga kita hanya aduh kasihan. Jadi saya sedih. Tapi itulah kemampuannya. Bukannya kita ditolong, malah kita dirongrong kan gitu ya. Tetapi itulah harus mengasihi, intinya seperti itu. Terus Pak, saya mau tanya lagi Pak, kalau ini yayasan ini independen kan atau dari negara atau seperti apa Pak? Iya, kalau yayasan itu kan semuanya itu ya pastilah milik swasta, milik perorangan, ya, milik komunitas. Kalau ini milik komunitas, komunitas ada di sini binaan, ada juga dari komunitas gereja, ada juga. Jadi ini kita gabung, memang bukan milik perorangan, milik bersama. Yang kedua, kalau dari pemerintah kita menyadari ada bantuannya sekali, tapi yayasan sekarang kan bukan langsung terus rutin untuk ditolong satu lembaga. Sesuai dengan undang-undang sekarang kan seluruh lembaga yayasan itu kan tergantung, jadi giliran. Kalau ada 10 yayasan, ada 10 ganti-gantian, nggak bisa dapat semua ya. Cuma anggarannya cuma apalagi nih anggaran di APBD program ini itu kan untuk sosial itu hanya berapa gitu, dan kita nggak dapat. Kita kan rehabilitasi dan langsung ke provinsi APBD-nya. Dari provinsi saja yang sudah terganggu juga banyak di satu provinsi. Jadi kita bisa memaklumi lah bahwa kita nggak usah nuntut terlalu nuntut sama negara atau pemerintah. Kok peduli pemerintah dari mana uangnya juga kita mikir. Jadi kita jadi mitra pemerintah menolong. Harusnya punya kontribusi lagi masyarakat menolong. Jadi ya buat orang-orang masyarakat itu bisa menolong supaya tertolong orang-orang yang tidak berdaya gitu. Mereka juga banyak yang sudah dari dinas sosial yang sudah pindah 3 bulan ke atas ya balik lagi ke rumah mengangkat baru dari sini uangnya nggak ada. Jadi itu fakta-fakta di lapangan yang kita tahu bahwa tidak semua bisa ditangani oleh lembaga pemerintah, khususnya dinas sosial yang menangani gangguan jiwa atau rumah sakit jiwa. Mereka juga kewalahan ya, karena begitu overload. Jadi buat orang kali Pak banyak para donatur ya Pak yang memberikan bantuan ke yayasan ini ya Pak. Itu kan yang menjadi biaya untuk kebutuhan orang-orang yang ada di sini ya Pak. Iya, semuanya ya dari donatur. Donatur ya Pak. Kalau dari warga, dari keluarga, kalau kita buat perbandingannya, sekarang posisi berarti 30, kita sekarang posisi 80 lebih. Katakanlah sekarang posisi kita 86 ya, 87. Contohnya ini kan berarti kan yang 30 disubsidi dari yang 60 katakanlah atau 50 orang yang memberi sumbangan keluarganya. Ada yang 300, ada yang 500, ada yang 700, tergantunglah kemampuan. Sehingga ya lebihnya tuh kalau dari situ nggak mampu. Iya. Akhirnya kita dari sumbangan masyarakat yang lainnya. Iya. Kalau nggak ada sumbangan ya mungkin berat, karena nggak terjalan. Kira-kira begitu. Terus Pak, kedepannya ini bagaimana kira-kira Bapak sendiri bisa menerima yang penyandang disabilitas Ya. Ya. Apakah nanti jika ada yang seperti itu juga masih bisa menerima yang penyandang disabilitas? Dengan kerjasama yang baik dengan masyarakat dan yang peduli lewat PSM ini, saya percaya kita akan terus dalam ya. Kalau kita bergandengan tangan, katakanlah para Facebooker atau YouTuber ya, berani ngasih 10.000 aja ya, berarti bisa tertolong banyak orang kan gitu ya, khususnya orang
Karena kalau perorangan dari pengusaha-pengusaha, ya mungkin dia nggak mungkin juga rutin ya kan. Iya. Nah tidak ada ikatan, ya serelanya kan gitu. Tapi dengan kerjasama dengan PSM tentu harapan kita ke depan bisalah para peacekeeper itu bisa peduli ya. Itulah mungkin goal ataupun visi ataupun harapan ya, supaya bisa para peacekeeper itu bisa. Kira-kira begitu untuk kita minta nanti para disabilitas bisa kita tolong ya. Nah bagaimanapun para perawat staf kan perlu kita kasih akomodasi love gift-nya atau ibarat kasarnya ya gajinya lah. Kalau ada yang begini luar biasa. Ya. Oke Pak Samosir, terima kasih banyak ketua Yayasan Rema. Mungkin itu dulu diskusi wawancara singkat dari kami PSM ya. Nah teman-teman di seluruh Indonesia dimanapun berada, itulah wawancara singkat kami bersama ketua Yayasan Pak Tua Samosir. Ya, itulah fakta mengenai Yayasan Rema ini, bahwasanya tidak lebih banyak bantuan dari para donatur ya, yang swasta yang memberikan donasi ke yayasan ini untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang ada di sini. Karena di sini juga tadi seperti kata Pak Samosir, banyak yang tidak ada keluarganya yang ditanggung oleh Pak Samosir ya. Dan Pak Samosir sejak dari yayasan ini kita lihat di bagian batu itu banyak sekali ya yang berkeliaran orang yang mengambil jiwa ya. Bahkan yayasan itu banyak sekali ya. Sekarang sudah tidak ada ya bersih ya di bagian batu tidak ada lagi ya. Dan itu patut kita berikan apresiasi buat Pak Samosir sebagai ketua yayasan ya. Jadi juga telah membantu misi dari pemerintah ya kan. Nah bagi teman-teman sekalian, tadi sudah mendengar wawancara saya dengan Pak Samosir ya. Jika Anda ingin mungkin mendonasikan, memberikan dukungan, bantuan kepada mereka-mereka yang ada di sini yang direhabilitasi, boleh. Alamat yayasan ini teman-teman sekalian dimanapun berada ya, di Jalan Lintas Riau Sumatera Utara, bagian batu ya, yang itu dikenal perbatasan ya antara Sumatera dengan Riau ya, perbatasan. Karena di bagian batu itu lewat SPBU kira-kira 100 meter, itulah tempat yayasan ini berada. Nah, jika teman-teman mungkin ya ingin memberikan sumbangan, bantuan untuk meringankan beban biaya-biaya orang-orang yang ada di sini ya, di pusat pemulihan korban narkoba ya, stres, gangguan jiwa dan jompo ya, yayasan ini boleh memberikan donasi melalui rekening ya Yayasan Rema ya. Yayasan Rema dengan rekening BRI ya 0619 01 0031 47 537 ya. Jadi teman-teman ya, rekening ini BRI boleh langsung transfer ya, jika ingin memberikan donasi langsung ke rekening Yayasan Rema. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak buat Anda yang berempati ya, yang memberikan donasi bantuan untuk mereka-mereka yang ada di yayasan ini, supaya mereka juga nantinya kita harapkan ya bisa sehat kembali dan kembali ke masyarakat. Terima kasih. Oke Pak, maksudnya terima kasih banyak ya. Kami pamit dulu ya, ke depannya kami akan kembali lagi. Terima kasih ya. Oke ya teman-teman. Oke ya. Ya. Oke. Ya, makasih banyak Pak Rito. Ya.